Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ridho dengan NIM 230101070343. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan membahas pembahasan SKI yang bertemakan penyebaran Islam di wilayah Persia pada masa Umar bin Khattab. Di sebuah rumah sederhana di Madinah, duduklah seorang pemimpin besar. Ia tidak memakai mahkota dan duduk di atas singgasana megah, dan tidak pula dikelilingi para penjaga. Namanya Umar bin Khattab, adalah khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pagi itu Umar duduk bersila membaca surat dari panglima Islam yang sedang berjuang di wilayah Syam. Matanya tajam, yang sedang berjuang di wilayah Syam. Tapi setelah membaca kabar kemenangan kaum muslimin di Damaskus, ia menengadah dan berbisik kepada Allah dan mengucapkan, "Ya Allah, bimbinglah kami bukan hanya untuk menang, tapi untuk berlaku adil." Berikutnya, misi cahaya yang luas. Di pembahasan kali ini, Umar bin Khattab, sejak Islam tersebar ke wilayah Jazirah Arab, Umar bin Khattab tak sekedar ingin memperluas wilayah, ia ingin membawa cahaya Islam ke tempat-tempat yang selama ini hidup dalam ketakutan dan juga penindasan. Setelah Damaskus dikuasai pada tahun 635 Masehi, Umar memerintahkan panglima besar Sa'ad bin Waqqas untuk mengatur pasukan, memperbaiki keadaan Irak dan menjaga rakyatnya. Namun pasukan Persia yang kala itu dijajah atau diperangi oleh pasukan Umar bin Khattab yang sudah kalah ini tidak tinggal diam. Panglima mereka yang tersisa seperti Hormuzan dan juga Borojuzan mulai mempersiapkan serangan-serangan balasan atau serangan-serangan kecil dari kota Ahwaz dan juga Tustar. Meski telah kalah, bangsa Persia masih menyimpan amarah dan juga dendam. Umar menahan keinginan untuk langsung membalas. Ia berkata kepada Sa'ad, "Jangan kejar mereka sekarang, perkuat dahulu umat kita, bangun kepercayaan rakyat." Namun pertempuran kecil yang terus terjadi membuat umat Islam terancam. Umar akhirnya mengirim pasukan tambahan yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin untuk menghadapi pasukan Persia di Tustar, salah satu kota benteng terkuat di Persia kala itu. Selanjutnya kita berpindah kepada pertempuran di Tustar. Tustar adalah sebuah kota yang ada di Persia yang dikelilingi oleh benteng dengan tembok-tembok tinggi dan juga sungai yang dalam. Pasukan Persia yang lengkap senjatanya, tetapi para pejuang Islam tidak gentar menghadapinya. Mereka tahu perang ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Nu'man sebagai panglima muda yang berani dan lembut hatinya memimpin pasukan dengan penuh iman. Di tengah malam sebelum pertempuran, ia mengumpulkan pasukan dan berkata, "Kita bukan datang membawa pedang untuk merampas. Kita datang membawa cahaya agar manusia bisa melihat jalan kebenaran." Hal ini disampaikan oleh Nu'man sebelum perang terjadi. Pertempuran berlangsung keras di pagi harinya. Selama beberapa hari kedua pihak saling bertahan. Tapi semangat pasukan Islam tak pernah goyah. Mereka disiplin, saling tolong-menolong dan saling menjaga serta terus berdoa kepada Allah. Akhirnya pasukan Persia kalah. Hormuzan ditangkap dan juga ditawan dan dibawa ke Madinah. Dan di sana ia melihat sendiri kehidupan seorang khalifah yang adil.
Hormuzan bertanya dengan heran, "Apakah engkau benar-benar raja umat ini?" Umar bin Khattab pun menjawab, "Aku bukan raja, aku pelayan mereka." Beberapa bulan kemudian Hormuzan memeluk Islam karena hatinya tersentuh oleh keadilan dan juga kesederhanaan Umar. Yang mana pada pembahasan kali ini Umar menunjukkan, atau Khalifah Umar menunjukkan ketulusan hatinya sebagai pemimpin dan juga kerendahan hatinya sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Dan Hormuzan pun terkesan akan sikap Umar yang baik hati dan juga tidak sombong. Selanjutnya kita beralih ke penataan negeri oleh Umar. Setelah Persia dikuasai oleh Umar dan juga bangsa Persia kalah dalam peperangan sebelumnya, yang mana di pertempuran sebelumnya Panglima Besar Persia Hormuzan pun ditahan oleh pasukan Umar dan dibawa ke Madinah. Setelah itu Persia dikuasai dan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sebagian besar Persia ya, tidak semua Persia, tapi sebagian besar. Nah, lalu setelah Persia dikuasai, Umar bin Khattab melakukan beberapa kebijakan atau penataan negeri terhadap Persia. Umar mulai membagi wilayah-wilayah Islam menjadi provinsi-provinsi seperti Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir. Ia mengangkat amir yang bertanggung jawab atas wilayah itu, tapi selalu mengawasi mereka agar tetap jujur. Ia juga mendirikan Baitul Mal untuk menyimpan dan membagikan zakat dan pajak kepada orang yang membutuhkan. Membentuk departemen. Umar juga mendirikan Baitul Mal untuk menyimpan dan juga membagikan zakat dan pajak kepada kaum yang membutuhkan, dan juga membentuk departemen administrasi seperti keuangan, pertahanan, hukum, dan juga memisahkan lembaga pengadilan dari pemerintah supaya hukum bisa berjalan adil tanpa adanya pengaruh politik. Umar juga membuat sistem gaji untuk tentara dan juga pengawal agar mereka tidak korupsi, dan juga menetapkan tahun Hijriah sebagai sistem kalender Islam, dan serta mencetak mata uang Islam sendiri agar umat punya keidentikan ekonomi, dan juga menetapkan bahwa Jazirah Arab hanya boleh mata uang Islam sendiri agar umat punya identitas ekonomi, dan serta menetapkan bahwa Jazirah Arab hanya bisa dihuni oleh bangsa Arab, oleh kaum muslimin, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam itu sendiri, serta menghidupkan kembali sholat tarawih di bulan Ramadan. Umar dalam menjalankan semua itu dengan hati yang senang dan juga bersih, serta niat yang harus. Ia pernah berkata, "Jika seekor keledai jatuh di Irak karena jalan berlubang, akulah yang akan ditanya oleh Allah." Menanggapi hal tersebut, rakyat Persia pun angkat bicara mengenai kebijakan-kebijakan yang Umar lakukan di bangsa Persia. Kebijakan-kebijakan tersebut disambut hangat oleh para bangsa Persia, dan juga banyak bangsa Persia berbondong-bondong untuk masuk agama Islam, yang mana dibawa oleh sang pemimpin dari bangsa Arab, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Islam masuk ke Persia, banyak orang Persia yang masuk Islam dengan suka hati. Mengapa demikian? Karena mereka merasakan perbedaan. Islam tidak mengenal kasta atau kelas sosial. Dalam Islam juga memperlakukan semua orang dengan adil, baik Arab, Persia maupun negara-negara lainnya. Islam tidak juga memaksakan kehendak dalam beragama, tapi mengajak dalam kebaikan. Orang Persia saat itu sudah memiliki mulai bosan dengan ajaran-ajaran yang ada di Persia terdahulu, yang mana banyak menyembah dan juga melakukan upacara-upacara yang tidak jelas tujuannya. Mereka justru kagum dengan kesederhanaan Islam yang mengajarkan tauhid, zakat,
dan akhirat yang pasti. Ajaran Islam terasa lebih dekat dan juga membebaskan jiwa mereka. Khalifah Umar dalam menaklukkan Persia bukan hanya sekadar menaklukkan, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Islam. Saat mendengar kata penaklukan, ya, mungkin terbayang dan di pikiran kita adalah perang, pedang, dan juga darah, benteng yang roboh ataupun musuh yang kalah. Tapi ketika kita belajar tentang penaklukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kita akan menemukan makna yang sangat berbeda. Umar bukan sekadar menaklukkan tanah dan wilayah dari bangsa Persia. Dengan hati manusia dan dengan keadilan serta kasih sayang, Umar menaklukkan bangsa Persia membawa tujuan dan juga cahaya serta jalan kebenaran. Bayangkan sebuah kota bernama Tustar di Persia, ya. Kota itu memiliki benteng yang sangat kuat dan dijaga ketat oleh pasukan Persia yang gagah juga berani. Tetapi pasukan Muslim kala itu yang dipimpin oleh panglima bernama Nu'man bin Muqarrin tetap maju, ya, dengan semangat dakwah, bukan sekedar berperang. Mereka bukan membawa rasa, ya, dendam atau keinginan untuk menguasai atau untuk membalas sakit hati, tetapi membawa misi mulia, yaitu menyampaikan nilai-nilai Islam dan juga menyejukkan konflik yang ada di Persia kala itu. Setelah perjuangan panjang dan gigih, akhirnya kota Tustar pun jatuh ke tangan kaum muslimin dan juga berakhirnya perang di Tustar, ya, dengan kekalahan daripada kaum bangsa Persia. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada balas dendam, tidak ada pembakaran kota, tidak ada pemaksaan keyakinan. Justru yang dilakukan adalah mengatur ulang kehidupan kota, membangun kembali pasar-pasar, memberikan kebebasan beragama terhadap penduduknya dan juga mengangkat jasa para pemimpin lokal. Inilah yang membuat banyak orang di wilayah Persia kagum dan juga banyak memeluk Islam tanpa adanya paksaan. Mereka melihat sendiri bahwa Islam datang membawa harapan baru. Agama ini bukan hanya bicara soal ibadah, tetapi juga kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan juga kesederhanaan. Begitu pula yang terjadi di kota Syria dan juga Mesir, ya. Ketika pasukan Islam masuk ke Damaskus dan kemudian ke Mesir, mereka tidak menghancurkan gereja ataupun memaksakan penduduk untuk memeluk agama Islam. Bahkan Umar membuat perjanjian tertulis yang menjamin keselamatan orang-orang Kristen di Yerusalem. Ia berkata bahwa rumah ibadah tidak boleh diganggu dan kehidupan mereka harus dijaga. Umar paham Islam bukan hanya tentang menguasai tanah, tetapi menghidupkan cahaya Allah di tengah masyarakat. Ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk menyombongkan diri sebagai pemeluk agama Islam, tetapi sebagai pelayan yang harus membawa kesejahteraan bagi semua. Maka ia membentuk sistem pemerintahan yang sangat rapi dan juga terstruktur. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi beberapa provinsi. Ia mengangkat para pemimpin daerah menjadi pemimpin yang disebut dengan nama Amir, dan juga ada departemen khusus untuk keuangan, pertanian, dan bahkan juga keadilan. Umar juga memisahkan antara penguasa eksekutif dan juga hakim, ya, yaitu yudikatif, agar hukum bisa ditetapkan dengan adil tanpa adanya campur tangan daripada kekuasaan. Bayangkan, di masa Umar yang hidup 1400 tahun yang lalu, sudah ada sistem gaji untuk para tentara dan juga petugas negara. Sudah ada Baitul Mal, yaitu semacam bank negara. Sudah ada pembagian pajak yang adil, dan yang paling penting, sudah ada kebijakan untuk membantu orang miskin yang ada di sekitar mereka. Semua itu dilakukan bukan karena Umar ingin dipuji, tetapi karena ia ingin menjadikan Islam sebagai rahmat untuk semua orang. Penaklukan yang dilakukan oleh Umar bukan untuk memperluas kekuasaan, tapi untuk menyebarkan kebaikan dan juga keadilan.
Dalam poin ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Umar bin Khattab menaklukkan Persia bukan hanya sekadar menaklukkan, tetapi juga membawa ajaran-ajaran Islam atau kebaikan-kebaikan Islam terhadap bangsa Persia, dan diterima baik oleh bangsa Persia dengan cara mereka melihat kelembutan atau kesederhanaan yang dilakukan oleh para kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, sehingga mereka masuk Islam tanpa adanya paksaan. Umar bin Khattab mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah yang tidak tinggi hati, yang mau mendengarkan keluhan rakyatnya dan berani memperbaiki kesalahannya. Bahkan jika ada rakyatnya yang mengeluh atau mengkritik, Umar tidak akan marah. Itulah sifat pemimpin yang asli. Ia bersyukur karena rakyatnya masih peduli dan ada yang memperhatikannya, dan juga mengkritik kebijakan-kebijakan yang mungkin masih berlawanan dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Umar masih peduli terhadap keadilan sosial. Suatu hari Umar pernah mengatakan, "Jika ada seekor keledai yang terperosok di jalan Baghdad, aku takut aku akan ditanya oleh Allah di akhirat, mengapa aku tidak meratakan jalan itu." Yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap kesalahan yang ada di masyarakat, pemimpin akan selalu merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, pembahasan kali ini saya ingin menyimpulkan bahwasanya penaklukan di Persia bukan semata-mata untuk penaklukan atau ingin unjuk kekuasaan. Umar bin Khattab menaklukkan Persia adalah membawa dan juga mempermajukan lagi negara atau wilayah Persia kala itu. Bukan hanya sekadar menaklukkan, tetapi juga membangun peradaban yang akan berdampak pada kehidupan Islam yang akan di masa mendatang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.